Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Tamlika. Nah, pada episode kali ini apa yang akan kita coba untuk bahas ialah apakah kalau kita mengelompokkan sebuah video itu akan mempengaruhi rekomendasi maupun penayangan pada video tersebut. Terus mengelompokkan videonya itu dikelompokkan seperti bagaimana? Apakah dikelompokkan hanya sebatas playlist ataukah dikelompokkan berdasarkan upload atau bagaimana? Nah, kita akan bahas pada episode kali ini. Tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu pakar produk expert atau produk expert atau pakar produk. Pakar produk ini apaan? Ini pakar produk Google. Oke, Google yang berpartisipasi lebih dari 20 bahasa di lebih dari 50 produk Google. Apa sih produk Google? Ini YouTube salah satunya. Nah, setelah kawan-kawan dapatkan website yang ini, bisa klik directory, baca informasi lainnya, misalkan bisa klik directory, lalu habis itu ketik di sini nama pakar yang ingin dilihat bagaimana profilnya. Nanti akan muncul di bawah sini Tamlika, kalau ketik Tamlika ya. Dan habis itu akan muncul profilnya, menjadi pakar semenjak Maret 2021. Lalu dia ini pakar di produk apa saja? Bisa kawan-kawan turunkan ke bawah. Di YouTube, ini di YouTube Platinum, makanya dia di nomor 1. Terus berikutnya ada lagi berdasarkan urutan mendapatkan peringkatnya. Nah, banyak produk Google tentunya, tapi saya baru jadi pakar di wilayah ini saja. Nah, terus habis itu, jadi kita akan berikan jawaban resminya. Bagaimana sih mengelompokkan video itu bisa meningkatkan atau enggak menurut pengalaman channel Tamlika dan menurut jawaban resmi YouTube. Nah, coba simak, kita turunkan ini berdasarkan playlist dulu ya. Nah, sudah ada, ini contoh. Lalu habis itu kita lihat bagaimana pengaruh pengelompokan dibuat untuk anak-anak terhadap performa video saya. Ini kalau kita kelompokkan dibuat terhadap anak-anak ya. Tapi ini pengelompokannya bebas sebenarnya. Video yang ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak akan lebih mungkin direkomendasikan bersama video anak-anak lainnya. Nah, bersama video anak-anak lainnya. Jadi kalau ditetapkan untuk anak-anak akan lebih mungkin direkomendasikan dengan video anak-anak lainnya. Nah, konten yang tidak dikelompokkan secara mandiri dengan benar mungkin tidak direkomendasikan berdasarkan bersama video lain serupa. Nah, bisa dapat nggak pemahamannya? Begini nih, kita kecilkan dulu ini muka, kawan-kawan lihat. Misalkan konten, kita butuh lebih kecilkan lagi. Misalkan nih konten strategi konten YouTube, kita buat video strategi konten YouTube. Tema besarnya itu strategi konten YouTube. Nah, kita buat tema besar. Nah, kalau di sini dibuat untuk anak-anak, kita buat tema besarnya itu strategi konten YouTube. Nah, kita harapkan video ini direkomendasikan ke video-video strategi konten YouTube. Nah, tapi bagaimana pengelompokannya? Ini kan bersama video anak-anak lainnya. Konten yang tidak dikelompokkan, otomatis kita harus mengelompokkan. Kita klik konten strategi konten YouTube. Lalu kita lihat isi-isi videonya. Kawan-kawan bisa lihat judulnya strategi konten YouTube, strategi konten YouTube, strategi konten YouTube. Materi yang dibahas beda-beda, thumbnailnya beda-beda, tapi semua masih dalam satu tema umum. Nih. Tapi videonya ini beda-beda. Nah, dikelompokkan semua ke dalam satu playlist. Dan bukan hanya playlistnya, judulnya juga semua awalannya
ada kesamaan terhadap judul. Itu yang dimaksudkan ini. Video yang ditetapkan, nah ini kita hilangkan saja, dibuat untuk anak-anaknya, kita ganti video yang ditetapkan sebagai strategi konten YouTube lebih mungkin direkomendasikan bersama video. Ini kita hilangkan strategi konten YouTube lainnya. Oke, bisa dapat pemahamannya. Ini materi resmi dari YouTube. Konten yang tidak dikelompokkan secara mandiri dengan benar. Secara mandiri, kata kuncinya secara mandiri. Kita dituntut untuk bagaimana nih kita mandiri mengelompokkan konten-konten kita secara mandiri. Kita kelompokkan konten-konten kita. Ini masih ada strategi konten. Kawan-kawan bisa lihat di setiap judulnya. Di sini ada strategi konten. Di sini ada strategi konten. Di sini strategi konten. Strategi. Kita kelompokkan di tiap judulnya. Itu baru judul dengan playlist. Itu belum termasuk tag dan deskripsi. Kalau mau mengelompokkan, usahakan miripkan di judul, di thumbnail ada kesamaan supaya dia berseri jadinya, terkelompok. Judul, deskripsi, thumbnail, playlist, tag videonya, di dalam isi videonya juga harus disebutkan tentunya. Agak sulit untuk video kayak channel Tamlika begini yang tidak pakai skrip, langsung membahas ke kawan-kawan semua seperti sekarang ini, langsung nyalakan kamera, langsung membahas. Di situ agak sulitnya. Tapi kalau kawan-kawan membuat skrip yang bisa dibaca, dihafal, nah itu lebih mantap lagi sebenarnya. Tapi untuk yang kayak saya agak sulit mau buat skrip karena kita sambil jualan. Jadi kita sambil bisnis. Di situ sulitnya harus membuat konten, menjadi pakar produk, menjalankan bisnis online. Di situ agak terjadi pembagian waktu. Tapi tidak apa-apa, semoga kawan-kawan ini bisa mendapat manfaat dari konten-konten saya. Ini durasinya sudah kepanjangan dan kita sudah berikan jawaban resmi dari YouTube, sudah dikasih contoh. Saya rasa sudah cukup pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.